Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, saya mau share PowerPoint-nya dulu. Ya, sudah terlihatkah PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke. Saya mau review yang minggu lalu. Jadi spektrofotometri atom itu ada dua. Ada yang AAS, atomic absorpsi, ada yang atomic emisi atau AES. Atomic absorpsi itu perlu sumber cahaya. Kalau atomic emisi tidak perlu sumber cahaya. Untuk pembentukan atom itu juga ada dua. Ada yang menggunakan nyala api, ada yang menggunakan elektrotermal atau pemanasan dengan listrik. Untuk atomic absorpsi menggunakan sumber lampu yang disebut dengan Hallow-Ketek lamp atau disingkat HCL atau bahasa Indonesianya adalah lampu katoda berongga. Cahaya yang dihasilkan dari sumber lampu ini sudah bersifat monokromatis karena berasal dari emisi logam yang tereksitasi akibat dari tumbukan dengan ion-ion gas mulia yang ada di dalam lampu tersebut. Emisi logam yang dihasilkan adalah logam yang sesuai dengan yang kita ujikan. Jadi misalnya Fe, maka sumber cahayanya adalah dari emisi logam Fe. Untuk proses yang mengabsorpsi nanti, yang mengabsorpsi sumber cahaya ini adalah atom-atom yang dihasilkan dari nyala. Sebelum ke nyala, larutannya akan kita uji, itu tentunya masih belum bentuk atom, masih dalam bentuk larutan, dan bentuknya adalah molekul. Itu dilewatkan dulu di nebulizer untuk membentukkan aerosol. Aerosol yang ukuran kecil, yang mampu masuk ke pembakar, sehingga di pembakar ini akan terjadi proses beberapa tahap. Pertama adalah tahap desolvasi atau penguapan atau penghilakan pelarutnya yang membentuk nanti nanopartikel bentuk padatan. Kemudian tahap berikutnya masih di dalam nyala adalah proses penguapan atau sublimasi dari padatan membentuk jadi gas, dan selanjutnya adalah proses atomisasi. Jadi dari molekul massa gas terdisosiasi menjadi atom-atomnya dalam keadaan energi dasar atau dalam keadaan dasar atau atom-atom yang netral. Kalau dia menggunakan AAS, maka si atom-atom netral ini akan mengabsorpsi energi dari sumber cahaya. Kalau dia emisi, maka
di dalam nyala tersebut, si atom-atom netral itu akan mengalami eksitasi dengan memanfaatkan energi dari nyala api. Jadi nyala api ini mampu membuat si atom-atomnya ini tereksitasi. Untuk atom logam yang sangat peka terhadap suhu, kemungkinan bisa mengalami ionisasi. Tahap inilah yang tidak kita inginkan. Jadi kita inginkan adalah untuk AS adalah sampai terbentuknya atom atau atomisasi. Tapi kalau AS, emisi, atomnya harus mengalami eksitasi. Yang logam-logam yang dapat diuji secara AS itu hanya logam-logam dari golongan 1A dan 2A. Untuk logam-logam yang lainnya di dalam sistem periodik yang lainnya itu mayoritas menggunakan pengujian menggunakan metode absorpsi atau AAS. Nah, kemudian setelah dia mengabsorpsi si atomnya, maka tentunya tidak semua energi dari sumber cahaya itu diserap, ada juga yang diteruskan. Yang diteruskannya inilah yang dilewatkan ke monokromator. Jadi monokromator pada AS maupun AES itu diletakkan setelah nyala. Kenapa? Karena dalam nyala tersebut selain terjadi proses absorpsi karena dia menyerap cahaya dari sumber cahaya, juga dia mengalami emisi karena dia begitu mengabsorpsi energi dari sumber cahaya, si atom yang dalam keadaan dasar itu naik atau namanya eksitasi, mengalami eksitasi setelah dia menyerap energi dari sumber cahaya. Nah, kondisi tereksitasi itu tidak stabil, maka dia akan mengemisikan kembali energinya. Sedangkan untuk HS yang diperlukan bukan emisi, tapi energi cahaya, sumber cahaya yang tidak terserap atau yang diteruskan. Makanya letak monokromator itu setelah sumbernya lah, supaya yang dideteksi oleh detektor itu adalah energi yang panjang gelombangnya sama dengan sumber cahaya, bukan yang diemisikan. Tapi untuk AS ya, untuk AS itu adalah yang sampai ke detektor itu hanya energi cahaya atau intensitas cahaya yang panjang gelombangnya sama dengan sumber cahaya. Kalau emisi, kalau metodenya adalah AES, Atomic Emission Spectrophotometry, itu memang yang dideteksi adalah emisi. Nah, karena emisinya itu beragam, karena kalau dia tereksitasi itu tidak seluruhnya seragam. Ada yang hanya loncat di 1 tingkat, ada yang loncatnya 2 tingkat, atau yang 3 tingkat. Sehingga pada saat dia mengemisikan juga beragam. Makanya tetap dilewatkan di monokromator supaya diseleksi mana yang mayoritas terjadi loncatan atau emisinya tersebut. Nah, setelah monokromator baru ke detektor. Setelah detektor baru decoder. Nah, sekarang pertanyaannya, bagi yang sudah praktikum AS, apakah spektrofotometer AS yang kalian gunakan itu merupakan single beam ataukah double beam? Ada yang bisa menjawab?
Ada yang bisa menjawab? Apakah AAS yang digunakan itu termasuk double beam atau single beam? Halo. Double ya, Bu? Double. Alasannya kenapa double? Karena nggak tahu Bu alasannya. Oke, terima kasih Riko. Gini, kalau kalian kan pernah spektrofotometri visible ya, visible atau UV ya. Iya Bu, pernah Bu. Itu kalau double berarti tempat kuvetnya ada 2 ya? Iya Bu. Oke. Nah sekarang di AAS, itu kan tempat pembakarnya 1 ya? Oh iya Bu, berarti single Bu yang kita pakai kemarin. Single. Oke, terima kasih. Jadi ada double, ada single. Yuk kita deteksi dulu. Jadi yang AS kita punya itu pembakarnya memang satu. Tetapi di situ sudah terpasang lampu deuterium. Memang pada saat itu tidak terlihat karena ada di belakangnya. Ada lampu deuterium yang berfungsi untuk mengkoreksi cahaya-cahaya dari nyala. Jadi nyala api itu kan mempunyai warna. Nah, itu dikoreksi dengan menggunakan lampu deuterium. Nah, seperti halnya pada visible, posisi meskipun ada 2 kuvet, 1 kuvet itu berfungsi untuk mengkoreksi cahaya yang terserap di bagian depan atau bagian standar lampu sampel. Nah, itu sama seperti ini, hanya di sini tidak dalam bentuk pembakar, tetapi menggunakan lampu deuterium. Jadi AS yang kita punya yang mayoritas digunakan itu sudah bersifat double beam karena referensinya itu bukan pembakar tapi berupa lampu deuterium. Jadi nanti begitu digunakan si lampu deuterium itu langsung mengkoreksi warna dari nyala api. Jadi nanti pada saat dimasuk ke monokromator itu sudah terkoreksi warna dari nyala api. Ya, jadi terjawab ya. Jadi AS yang digunakan itu sudah bersifat double beam. Ada pertanyaan? Nah, apa kelebihan dari penggunaan AS selain dari spektrofotometernya sudah double beam, karena double beam itu cukup kita sekali pengukuran sudah terkoreksi terhadap backgroundnya atau sudah dikoreksi terhadap hal-hal yang nanti mengganggu pada saat pengukuran. Kelebihan yang kedua adalah mampu mendeteksi hingga konsentrasi PBB, part per billion. Yang ketiga adalah dia lebih teliti ya. Jelas kalau PBB lebih teliti karena hanya setiap ion logam itu hanya menggunakan menggunakan lampu yang jenisnya sama. Jadi memang lebih teliti dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian pada saat menyiapkan larutan yang akan diujikan,
itu tidak perlu ditambahkan larutan yang mengandung kromofor. Cukup dilakukan dalam asam. Jadi lebih simpel proses penyiapan larutannya. Tapi meskipun demikian dia teliti dan lebih simpel, ada hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat pengukuran. Yang pertama adalah pemilihan panjang gelombang. Karena seringkali satu logam itu terdiri dari berbagai macam panjang gelombang. Nah, dari perpanjangan gelombang itu kita harus pilih mana yang sesuai dengan konsentrasi yang kita buat. Nah, jadi konsentrasi apakah larutan standarnya, apakah larutan sampelnya. Jadi harus kita pilih mana konsentrasi yang atau panjang gelombang yang sesuai untuk konsentrasi yang akan kita ujikan. Itu yang pertama. Kenapa seperti itu? Jadi logam tersebut untuk spektrum meskipun sudah bentuk atom itu pitanya atau bukan pitanya, garis panjang gelombangnya itu lebih dari satu. Kenapa? Karena saya katakan tadi yang dulu adalah begitu si atomnya mengalami eksitasi, kenaikan dari atomnya itu ke tingkat energi yang lebih tinggi itu berbeda-beda. Ada yang naik 1 tingkat, ada yang naik 2 tingkat, ada yang naik 3 tingkat. Nah, akibatnya begitu kita ujikan itu panjang gelombangnya beragam. Nah, dari yang sekian itu kita tentu harus pilah-pilah mana yang mampu mengukur atau mendeteksi logam yang sesuai dengan konsentrasinya. Di sini misalnya kita pilih yang merah. Yang merah, jadi kita atur panjang gelombang yang sudah dihasilkan dari lampu. Kemudian kita lihatkan ke nyala. Di sini kan terjadi proses atom kan. Nah, tentunya yang merah akan berkurang intensitasnya. Kenapa? Karena sebagian sudah diabsorpsi oleh atom-atom netral yang ada di nyala. Nah, yang merah ini kemudian masuk ke monokromator agar untuk membuang yang warna biru ini. Warna biru ini hasil dari si proses di nyala. Jadi seperti saya katakan tadi, si atom ini meskipun panjang gelombang sudah diseleksi di sini, sudah diseleksi. Tapi begitu dia di sini, prosesnya kan ada yang tereksitasi dan ada yang emisi. Nah, inilah yang emisi kita buang lagi. Kita pilih yang panjang gelombang yang merah yang sesuai yang di awal tadi. Karena yang di awal tadi kita pilih panjang gelombang yang merah ini. Karena si monokromator ini akan membandingkan intensitas nyala yang diteruskan terhadap awal. Jadi harus sama-sama merah. Nah, nanti ditampilkan dalam bentuk absorban. Karena absorban adalah min log intensitas yang diteruskan dibagi dengan intensitas awal. Jadi pemilihan panjang gelombang ini sangat berpengaruh terhadap ketelitian. Karena konsentrasi berbeda, panjang gelombang yang kita pilih akan berbeda. Ya. Selain itu juga adalah ini seperti contohnya di sini. CU
CU dengan konsentrasi 0,1 atau 0,5 sampai 5 ppm itu panjang gelombangnya pada 324,754. Jadi 324,754. Tapi kalau konsentrasi CU-nya lebih lebar lagi, 0,07 sampai 10 ppm, itu panjang gelombangnya berbeda. 327,396. Begitu juga kalau CU-nya cukup tinggi, 100 ppm sampai 800 ppm, maka panjang gelombangnya yang digunakan itu 224,426. Jadi pemilihan panjang gelombang ini sangat berpengaruh pada ketelitian dan ketepatan penentuan konsentrasi CU dalam sampel. Faktor yang kedua adalah arus lampu yang digunakan. Ini arus lampu yang digunakan ini berkaitan dengan energi yang digunakan agar intensitas sumber cahaya itu maksimal. Ya. Jadi arus lampu ini kita atur supaya intensitas sumber cahaya atau I0 itu maksimal dan stabil. Kenapa arus paling berpengaruh? Ini. Jadi biasanya di dalam label lampu itu ada tertera arus yang digunakan. Misalnya CU itu dari 5 sampai 10 miliampere. Ini kelihatan. Kalau misalnya kita gunakan arus lampu misalnya 5, itu intensitasnya masih rendah. Tapi kalau kita gunakan 10 miliampere, tinggi intensitasnya. Intensitasnya ini berkaitan dengan kemampuan dia menyerap cahaya. Tapi di sini kelihatan bahwa kalau lampunya rendah, itu absorbasinya tinggi. Tapi kalau absorbasinya arusnya yang kita gunakan rendah, itu absorbasinya rendah. Kalau kita menggunakan arus lampu dengan maksimal, maka intensitasnya lebih relatif rendah. Ini tanpa belum hanya untuk CD aja, untuk lampu CD saja. Ini berkaitan dengan sumber cahaya. Nah, meskipun rendah ini, tapi dia mampu digunakan untuk pengujian. Nah, kelemahannya ada. Kalau kita gunakan minimum, misalnya di 5 miliampere, itu tinggi intensitasnya. Absorban yang disediakan tinggi. Tetapi ini justru membuat lampu tersebut masa pakainya lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan arus yang lebih maksimal 10. Intensitasnya bagus, tinggi. Absorbannya juga meskipun turun ya. Tetapi juga adalah menyebabkan si lampu ini masa pakainya lebih pendek dibandingkan kalau kita menggunakan yang minimum. Nah, biasanya supaya kita lebih aman, kita ambil tengah-tengah. Jadi tidak di 5, tidak di 10, di tengah-tengah. Biasanya kita ambil 6, 7, atau 8. Supaya intensitasnya juga cukup tinggi, absorbannya juga relatif tidak terlalu turun. Supaya apa? Supaya masa pakai dari lampu itu lebih lama. Karena lampu itu juga harganya sangat mahal ya. Makanya untuk di tingkat pendidikan itu harus kita hemat.
Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Untuk saya belum ada pertanyaan. Oke, sekarang faktor yang berikutnya. Efisiensi pembentukan aerosol. Ini kan sangat bergantung pada jumlah aerosol yang masuk ke pembakar, di mana nanti di pembakar akan terjadi proses atomisasi. Di pembentukan aerosol itu juga berpengaruh. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembentukan aerosol? Jadi aerosol yang lolos ke pembakar itu ukurannya 5 sampai 10 mA. Nah, hal-hal yang berpengaruh terhadap jumlah aerosol yang ukurannya seperti ini, artinya yang lolos ke dalam pembakar, itu beberapa faktor yang akan mempengaruhi kondisi tersebut. Yang pertama adalah beda laju gas dengan cairan. Jadi gasnya ini adalah ada gas oksidan, ada gas pembakar. Ini ada gas oksidan, di sini ada gas pembakar. Jadi kalau lajunya tidak sinkron dengan lajunya dari cairan yang masuk ke nozzle, ini jelas akan membentuk ukuran aerosol yang jauh lebih besar dibandingkan yang harus disyaratkan. Jadi harus seimbang antara laju gas dengan lajunya cairan yang disemburkan dari nozzle. Nozzle-nya ada di dalam sini. Nah, faktor lain adalah densitas dari cairan yang ada di yang kita ujikan. Jadi misalnya gini, kita ingin menentukan kadar besi dalam air sumur misalnya, bandingkan dengan kadar besi yang ada di dalam oli. Nah itu kan densitasnya berbeda antara air dan oli. Nah ini jelas akan mempengaruhi kemampuan si pembentukan aerosol yang memenuhi syarat. Selain itu juga adalah viskositas. Viskositas ini juga sama sebenarnya laju air sih, cuma beda laju ini ya. Viskositas juga adalah tegangan permukaan dari cairan. Jadi cairan yang kita uji itu tegangan permukaannya tinggi. Misalnya gini, penentuan Fe dalam limbah sabun, misalnya limbah laundry, dengan kadar besi dalam air sumur. Nah itu kan di situ ada limbah laundry itu ada surfaktan. Surfaktan itu yang menstabilkan ketegangan permukaan. Akibatnya apa? Begitu cairan itu akan diangkat, itu harus melewati tegangan permukaan yang cukup tinggi atau melewati tekanan di permukaan tersebut. Akibatnya apa? Ya jumlah yang terisap masuk ke nozzle itu sangat sedikit. Jadi lajunya akan berbeda dengan laju yang udara tekan. Nah, ini jelas akan mengakibatkan proses pembentukan aerosol menjadi tidak maksimal. Faktor lain yang mempengaruhi adalah ini jarak antara pembakar dengan posisi dari sumber lampu. Nah ini kan ini nyala. Nah posisi lampu adalah di daerah sini. Nah ini kita harus atur sedemikian pula antara tinggi pembakar dengan jalannya cahaya.
saya. Nah ini, kita harus mengatur posisi ini supaya si cahaya itu benar-benar melewati daerah yang sesuai yang profil dari nyala. Nah, ini jadi harus kita atur posisinya di mana pembentukan atomisasi itu adalah maksimal. Ada pertanyaan? Jadi faktor-faktor yang harus diperhatikan, jarak dari posisi atomisasi dan dengan ketinggian dari itu, ketinggian pembakar terhadap jalannya sinar dari sumber cahaya. Nah, kalau ukuran pembakar juga memang sebenarnya mempengaruhi, tapi ini tidak bisa kita atur, tapi sudah ada dari pabriknya. Jadi kalau untuk asetilen itu jaraknya itu, jadi kalau untuk asetilen itu cukup lebarnya 10 cm sini. Tapi kalau yang nitrogen itu 5 sampai 6 cm ukurannya, berbeda. Nah, makanya kalau yang asetilen itu panjang nyalanya. Ada pertanyaan? Itu faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian ketepatan dalam pengukuran menggunakan AS. Kalau emisi, kalau AES itu kan terbatas pada ion-ion logam tertentu saja, dan suhu nyala juga akan sangat berpengaruh di situ, karena dia harus mampu mengeksitasi dari atomnya. Ada pertanyaan? Ibu, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Untuk faktor-faktor yang barusan disebutkan itu tuh berlaku untuk AAS dan AES juga, Bu? Kalau AES lebih sada lagi, satu lagi faktor adalah suhu nyala. Kalau AS suhu nyala tidak terlalu dominan, yang penting dia sampai atomisasi. Tidak terlalu tinggi maksud saya. Tapi kalau AS, nah ini lebih tinggi lagi karena harus mengalami eksitasi. Dan logamnya juga tertentu, tidak semua logam bisa deteksi. Itu aja sih yang mempengaruhi pengujian menggunakan AES. Ibu, terus kalau misalkan alat kayak spektrofotometernya AAS dan AES itu beda, Bu? Sama, hanya sebenarnya cukup kita tidak jadi cukup di alatnya ini desain alatnya sama, hanya cukup ini kita tidak nyalakan nyalakan lampunya, atau bisa juga lampunya dicopot, ya udah langsung merasakan emisi. Ini lampunya bisa diganti-ganti. Jadi kalau tidak menggunakan lampu maka AS emisi, tapi kalau di sini kita pasang lampu kita nanti gunakan absorpsi atom. Itu aja bedanya. Oke, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Oh, berarti yang dimanfaatin itu kan kalau dari AES yang emisi itu suhu panasnya ya, Bu? Ya, bukan sumber cahayanya. Ya, betul. Oh, iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah gangguan. Ya meskipun itu sangat. Maaf, Ya silakan. boleh minta contoh dari single beam nggak Bu? Kan tadi untuk yang FIS juga double beam, terus yang AAS juga double beam gitu Bu. Kalau untuk yang single beam kayak gimana Bu? Kalau single beam berarti tidak terpasang lampu deuterium ya. Jadi mau nggak mau kita harus harus kita uji atau belangko dari larutan, kemudian tampal belangko jadi nyala saja. Jadi 2 kali koreksi di situ. Tapi kebanyakan yang sekarang dibuat oleh produsen adalah semua bersifat double beam AS itu. Jadi itu tuh ada kelebihan sama kekurangannya gitu ya Bu? Ya betul kan, kalau yang single beam nyala kan sudah punya warna. Nah itu kan harus dikoreksi. Jadi kita ukur nyalanya berapa sih absorbansinya. Nanti kemudian kita uji larutannya, kita ukur larutannya berapa panjang gelombang absorbansinya. Nanti dikurangi terhadap nyala. Nah itu agak susah. Tidak didesain seperti itu untuk AHS. Jadi langsung dia menggunakan referensinya adalah lampu deuterium sebagai pengkoreksi. Jadi kalau kita baca absorbansinya itu sudah dikoreksi terhadap backgroundnya. Karena kalau yang visible kan itu dua kuvet. Nah, absorban yang kita baca itu sudah dikoreksi terhadap kondisi background dari larutannya. Jadi background larutannya adalah kelebihan reaksi dan adanya pelarut. Nah, kalau yang di AHS nyala, karena itu yang backgroundnya adalah nyala, maka yang dikoreksi adalah nyala api aja. Berarti lebih bagus di double beam ya Bu? Ya iyalah, pasti double beam. Karena kalian kebetulan nggak praktikum yang single beam ya. Kalau single beam itu kita mengukur larutan itu 2 kali. Pertama belangko dulu, cari cari absorbansinya. Kita ganti lagi larutan kuvetnya dengan larutan standar atau larutan sampel. Kita ukur absorbansinya. Nanti dikurangi absorbansinya antara si larutan standar atau sampel terhadap belangkonya. Oh, jadi sebenarnya mah hasil yang didapatnya sama aja, cuman prosesnya lebih ribet gitu ya Bu? Iya, betul. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nah, meskipun sudah kita usahakan gangguannya yang ada, tetapi seringkali masih terdapat gangguan. Nah, gangguannya itu apa saja? Ada yang disebut dengan gangguan spektral, ada yang disebut gangguan kimia, gangguan fisika, gangguan ionisasi, dan gangguan yang non-spesifik. Ini berkaitan dengan pembentukan aerosol tadi. Jadi kalau kita menganalisa kadar logam dalam oli bekas, biasanya ini diujikan di pembangkit tenaga listrik, karena menggunakan turbin. Itu kan pasti turbinnya itu menggunakan oli. Nah itu biasanya diujikan berapa sih kadar oli yang
tererosi dalam olinya. Nah, sekarang gangguan spektral. Gangguan spektral ini akibat dari kita ingin menguji satu logam, tetapi di dalam larutannya itu ada logam lain yang panjang gelombangnya sama. Misalnya di sini adalah penentuan magnesium, di mana larutannya juga ada mengandung krom. Jadi ada sampel, isinya ada Mg, ada Cr. Padahal kita ingin menguji Mg-nya, magnesiumnya. Lampu yang kita gunakan sudah Mg. Tentunya dia sudah bersifat monokromatis. Nah, di sini kalau kita menggunakan panjang gelombang 285, maka yang terdeteksi itu tidak hanya Mg, tetapi juga krom atau Cr. Nah, ini kan jelas akan membuat absorbasinya lebih tinggi dari yang seharusnya. Karena ada dua kation yang terbaca di panjang gelombang tersebut. Itulah yang disebut dengan gangguan spektral. Nah, bagaimana menghindari gangguan spektral ini adalah dengan memilih panjang gelombang di mana kedua logam tersebut tidak terdeteksi, hanya terdeteksinya Mg misalnya. Nah, kita pilihlah panjang gelombang di 200. Gitu. Jadi ini juga sama, CaOH 2 kali dengan barium dengan menggunakan udara. Bahan bakarnya adalah asetilen dan oksidannya udara. Ini sama-sama menghasilkan panjang gelombang yang sama. Nah, ini harus kita pilih-pilih apakah kita buang dulu Ba-nya untuk menentukan CaOH atau kita buang atau kita eliminasi si CaOH-nya yang ada di larutan. Harus ada treatment di awal. Nah, kalau yang ini cukup kita memilih panjang gelombang. Dari dua ini, panjang gelombang mana yang tidak overlapping, tidak tumpang tindih. Ini yang disebut dengan gangguan spektral. Jadi gangguan spektral ini adalah pemilihan panjang gelombang di mana dua atau logam lain yang berlainan itu mampu deteksi pada satu panjang gelombang. Coba. Sorry. Yaitu gangguan spektral juga karena background. Tadi sudah dijelaskan kalau backgroundnya dikoreksi terhadap lampu deuterium.
Jadi lampu deuterium itu tidak melewati monokromator, langsung masuk ke detektor dia. Gangguan yang berikutnya adalah gangguan kimia. Gangguan kimia adalah karena pembentukan senyawa refraktori. Senyawa refraktori adalah molekul yang stabil pada suhu tinggi. Jadi harusnya pembentukan atom, tapi ini malah membentuk molekul baru. Kemudian adalah adanya kontaminasi atau ada dalam sampel itu ada ion lain yang mengganggu kationnya. Jadi misalnya di sini adalah penentuan kalsium, kalau di larutannya ada fosfat, nah ini jelas akan menghambat proses pembentukan atom. Sini misal digambarkan adalah penentuan kalsium. Larutan yang digunakan adalah kalsium klorida, CaCl2. Nah, setelah melewati aerosol, itu terbentuk larutan CaCl2, kemudian mengalami desolvasi menjadi CaCl2 tanpa adanya pelarut. Nah, pada saat proses disosiasi, penguraian, ini harusnya terbentuk atom Ca dalam keadaan dasar atau dalam keadaan energi yang stabil. Nah, karena suhunya tidak mencukupi, suhunya rendah, maka akan terbentuk senyawa CaO karena dia bereaksi dengan oksidan atau oksigen yang ada di dalam nyala itu, hasil reaksi, sisa dari reaksi asetilen dengan udara tekan. Jadi akan terbentuk molekul CaO. CaO ini stabil pada suhu tinggi, artinya inilah yang terbentuknya senyawa refraktori. Jadi senyawa refraktor ini akibat dari penentuan Ca yang suhunya tidak mencukupi untuk membentuk CaO netral atau atom Ca, sehingga dia bukannya berubah menjadi atom, tapi malah bereaksi dengan molekul oksigen menjadi CaO. Ini yang disebut adalah pembentukan senyawa refraktori. Atau suhunya terlalu tinggi, membentuk ion Ca. Ini yang disebut dengan gangguan kimia. Selain pembentukan senyawa refraktori, adalah pembentukan ion. Atau kalau tadi disebutkan adalah adanya ion fosfat. Nah, ion fosfat ini justru yang membuat si senyawanya tidak terdisosiasi. Harusnya menjadi Ca atom netral menjadi Cl2. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Apabila fosfat tersebut menjadi gangguan, lalu bagaimana cara menghilangkan fosfatnya, Bu? Harus dihilangkan, bisa dengan penukar ion, bisa juga dengan diendapkan fosfatnya. Itu. Oh, jadi diganti itu apa, Bu, sampelnya? Diganti. Jadi sampelnya itu kalau melewati penukar ion, yaitu sampelnya yang sudah dalam bentuk asam itu dilewatkan ke penukar ion. Bisa. Baik, Bu. Atau si fosfatnya, sampel fosfat larutan sampel yang ada kalsium, ada fosfatnya diendapkan dulu. Setelah diendapkan, disaring, baru kita uji menggunakan AAS. Jadi tidak seluruhnya sampel larutan asam selesai diukur, enggak. Ada kadang-kadang
sampel yang ada treatment dulu di awal. Apakah untuk menghilang gangguan, apakah distilasi, ataukah dilewatkan penukar ion, ataukah ditambahkan zat pengendap, ataukah menggunakan zat penopeng. Atau penopeng itu supaya si kation yang kita ujikan itu tidak bereaksi dengan yang lainnya. Jadi ada treatment di awal untuk sampel yang kompleks ya, yang kompleks. Artinya banyak sekali ion. Terutama misalnya kalau di dalam limbah itu kan limbah banyak sekali ya. Kita tidak langsung limbah diukur menggunakan AS, enggak seperti itu. Jadi ada treatment di awal terhadap sampel. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya. Yuk, silakan. Ini tapi materinya yang sebelumnya yang faktor-faktor, Bu. Nggak apa. Kan tadi tuh di faktornya tuh yang efisiensi pembentukan aerosol sampel. Nah, itu kan ada densitas sama viskositas, Bu. Itu tuh ada batasnya nggak sih, Bu? Kayak misalkan densitasnya dari range segini sampai segini, viskositasnya range segini sampai segini gitu, Bu. Secara tersirat tidak ada ya. Intinya bahwa densitasnya tidak melebihi densitas air atau viskositasnya tidak melebihi dari viskositas air. Itu aja sih patokannya. Oh iya, Bu. Nggak, soalnya kan misalkan si larutan atau sampel yang diujinya tuh apa sih kental gitu, Bu. Takutnya kan nanti malah jadi di si selang-selang itunya kan nempel gitu. Iya, betul. Makanya kalau yang misalnya pengujian menggunakan pengujian dalam oli itu ada proses ekstraksi dulu. Proses ekstrak. Iya. Jadi asalkan tidak lebih dari air gitu ya, Bu. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Rivaldi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.